Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, di sela-sela kelelahan kita, di sela-sela istirahat kita akan diberikan kesegaran, yaitu aksi nyata yang akan diberikan oleh Ibu Dimas Evi Nurbaiti. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu acara yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah walaupun waktunya beberapa menit. Yang pertama mungkin pembukaan yang sudah saya sampaikan barusan. Yang kedua adalah paparan dari aksi nyata topik 1. Nanti acara ketiga adalah tanya jawab. Nanti akan disampaikan mungkin kalau waktunya cukup beberapa session, tapi akan kami berikan waktu satu dulu. Demikian barangkali baiklah sebelum kita mulai kepada sesi selanjutnya, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke acara yang kedua, yaitu pemberian topik aksi nyata topik 1 tentang Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Dimas Evi Nurbaiti MPD. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang aksi nyata topik 1 mengenai Merdeka Belajar. Untuk topik 1 itu sebetulnya ada 5 modul, tapi saya akan membahas khusus modul keempat dengan judul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang dibahas di modul ini adalah bagaimana cara menumbuhkan budi pekerti. Apa sih fungsi budi pekerti? Fungsi budi pekerti itu di sini ada 6 yang dibahasnya. Yang pertama mengenai pengembangan. Pengembangan yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga. Jadi untuk siswa yang di lingkungan keluarganya sudah berperilaku baik, maka dikembangkanlah di sekolah. Apa manfaat budi pekerti? Manfaatnya ada 4. Pertama yaitu mampu menciptakan perdamaian dan ketentraman lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Kedua, membantu remaja, karena anak SMP itu termasuk remaja. Jadi membantu remaja meningkatkan diri mereka sendiri melalui penanaman nilai-nilai moralitas dan kepatuhan serta belajar untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesadaran remaja untuk tidak berperilaku yang tidak menyimpang dari moral. Dan yang keempat, mampu meningkatkan sumber daya manusia agar tercipta manusia yang budi luhurnya baik. Diharapkan anak-anak atau siswa-siswa kita menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Saya harapkan contoh-contoh budi pekerti yang buruk ini tidak ada di siswa-siswi SMP Negeri 2 Purwakarta. Amin. Yang pertama, tidak menghormati orang tua di rumah. Sedih sekali ya kalau ada anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya di rumah. Kemudian yang kedua, mengabaikan permintaan tolong orang tua. Biasanya orang tua tolong cuci piring, tolong sapu, tapi ada sebagian anak-anak yang mengabaikannya sehingga diam saja, tidak mengacuhkan permintaan orang tua tersebut. Mudah-mudahan di kita di SMP Negeri 2 Purwakarta ini, terutama anak-anak kita, tidak seperti itu. Amin. Yang pernah berterima kasih atas bantuan orang lain, ya banyak. Atau ada anak-anak yang ditolong tapi dia acuh, langsung aja pergi padahal sudah dibantu oleh temannya atau oleh orang lain. Mudah-mudahan anak-anak kita dan siswa-siswa SMP Negeri 2 Purwakarta tidak ada yang seperti itu. Apa
sih tugas kita sebagai guru? Tugas kita sebagai guru banyak sekali. Jadi tugas kita sebagai guru itu bukan saja untuk menyampaikan materi pelajaran, tapi juga yang tak kalah penting dan susah banget, terutama bagi saya pribadi, itu adalah mendidik. Karena mendidik siswa itu sama saja dengan mendidik diri sendiri. Mendidik siswa untuk berlaku jujur sama saja mendidik saya sendiri untuk berlaku jujur. Mendidik siswa untuk bertanggung jawab sama saja dengan saya mendidik diri sendiri untuk bertanggung jawab. Jadi intinya mendidik siswa itu sama saja dengan mendidik diri sendiri. Contoh budi pekerti, ada beberapa contoh budi pekerti yang disampaikan, tapi masih banyak sebetulnya. Yang pertama, berperilaku rendah hati. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, berani mengemukakan pendapat dengan baik. Dan 5, bertanggung jawab. Pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi merdeka dan mandiri, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Mengenai modul 4, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Evi yang sudah memberikan paparan tentang mendidik dan melatih budi pekerti merupakan modul keempat topik ke-1. Tibalah kita kepada season yang kedua, acara ketiga, yaitu memberikan atau menyampaikan beberapa pertanyaan, tapi saya batasi satu saja. Sementara satu saja dulu. Nanti kalau masih ada waktu, nanti akan kami berikan waktu untuk bertanya kembali. Satu saja dulu, enggak? Ya, kepada Ibu Tia, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tia Jujuria dari SMP 2 Purwakarta, mengajar matematika. Setelah tadi mendengar paparan materi dari Bu Evi mengenai budi pekerti, yang ingin saya tanyakan di sini, tugas kita sebagai guru jika di kelas hanya mengajar saja atau memberikan materi, sementara kan di situ harus diselipkan budi pekerti gitu ya. Jadi tugas kita sebagai guru apakah hanya mengajar saja atau cukup sampai menyampaikan materi saja seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan jawaban kepada Tia, ya, bahwa sebagai guru itu sebetulnya banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan, ya. Selain mengajar, mendidik, melatih, kemudian memberikan keterampilan, membimbing dan mengarahkan, dan juga memotivasi. Dan guru itu tidak hanya memberikan materi, tapi banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan selama membimbing anak di kelas. Salah satunya yaitu kita bisa sebagai organisator, kemudian juga bisa menjadi demonstrasi, bisa menjadi mengelola kelas, kemudian juga kita bisa juga memberikan inspiratif terhadap anak. Kemudian bisa sebagai fasilitator, sebagai moderator, dan yang lebih penting yaitu kita sebagai evaluator. Apa saja diantaranya? Kalau sebagai organisator, kita harus bisa menciptakan proses, ya, di mana pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan, baik dan melalui pertanggungjawaban secara formal kepada kepala sekolah maupun kepada moral, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pertanggungjawaban sebagai guru. Kemudian sebagai demonstrasi kita bisa memberikan bahwa kita harus bisa menguasai materi yang akan diajarkan serta bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh kita dan diberikan kepada siswa. Yang ketiga yaitu mengelola kelas.
Kalau mengelola kelas, kita sebagai guru harus bisa langsung ya bagaimana mengelola kelas dengan baik dari mulai kita masuk sampai memberikan materi yang akan dijelaskan dan sampai kepada penutup pembelajaran. Kemudian kita juga harus mempunyai inspiratif, maksudnya bahwa kita memberikan inspirasi bagi kemajuan peserta didik ya, dalam inspirasi pembelajarannya atau kepada peserta didik kita harus memberikan kalau bisa inovasi atau penemuan yang baru untuk peserta didik. Dan yang keenam yaitu bisa menjadi moderator, maksudnya bahwa kita sebagai guru harus memiliki pengetahuan ya. Dan pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang cukup, yang bisa menguasai media pembelajaran, juga bisa memberikan alat komunikasi yang lebih menciptakan peserta didik lebih maju lagi dan lebih semangat dalam proses belajar mengajar. Dan yang satu lagi, ini tugas guru yang sesungguhnya, yaitu memberikan evaluator, yaitu memberikan penilaian terhadap hasil kerja siswa selama pembelajaran di kelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Tia, jawaban dari Bu Ipa, mudah-mudahan Anda puas supaya bisa menggali lagi lebih jauh lagi ya tentang tugas sebagai seorang guru yang luar biasa ya, banyak apa lagi banyak sekali ya. Jadi intinya sebagai guru itu adalah mendidik dan mengajar. Kalau mendidik itu adalah merubah tingkah laku, sedangkan mengajar memberikan materi pembelajaran. Sedangkan mendidik itu yang lebih sulit adalah mendidik merubah tingkah laku dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi, yang tidak bisa menjadi bisa, yang sudah bisa menjadi lebih bisa. Itu intinya. Demikian barangkali ya. Demikian barangkali karena waktu kita sudah agak lama barangkali ya, anak-anak kasihan menunggu kita di kelas. Baik, kita akan saya tutup pemaparan tentang aksi nyata topik 1 modul 4 yaitu mendidik dan melatih budi pekerti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai penyegaran di dalam prasarana kita sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.